Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan dari membaca ayat-ayat hukum seputar keutamaan ilmu syar'i. Dengan ayat-ayat yang kita bacakan itu akan memberi motivasi dan semangat seorang hamba dalam mempelajari ilmu agama dan memberikan keistiqomahan dalam agamanya, ya, terkhusus dalam mempelajari ilmu yang merupakan ibadah yang sangat agung, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat yang kita akan bacakan pada malam hari ini adalah ayat di surah Al-Mulk, ayat yang ke-22. Ayat di surah Al-Mulk ayat 22. Di situ ada satu dari keutamaan ilmu syar'i. Ya. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Ya, ringkas ayatnya ya. Tapi terdapat padanya kandungan yang sangat besar dari sebab-sebab keistiqomahan dalam kehidupan. Dikatakan tadi di awal ayatnya, afaman yamshi mukibban ala wajhihi. Apakah orang yang berjalan mukibban, ya, dalam keadaan dia tertelungkup di atas wajahnya, ya, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Ya, ahda artinya lebih berpetunjuk, ya, dari orang yang berjalan di atas, atau dari orang yang berjalan dia lurus di atas jalan yang lurus. Ya, di atas jalan yang lurus. Nah, ayat ini penjelasan dari perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala tentang permisalan orang-orang yang berilmu, ya, dengan orang-orang yang tidak mengetahui atau dari orang-orang yang tidak berilmu. Ya, dikatakan tadi, apakah orang yang berjalan dalam keadaan tertelungkup di atas wajahnya itu lebih berpetunjuk daripada orang yang berjalan lurus, dia tegak di atas jalan yang lurus. Ya, ini kan pertanyaan tidak perlu dijawab. Ya, pertanyaan dalam Al-Quran, ya, yang tidak perlu dijawab, maksudnya pertanyaan pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala akan tidak samanya dua golongan ini. Ya. Jadi manusia itu dibagi oleh Allah di ayat ini, ya, dengan dua keadaan. Di berjalan di muka bumi ini itu dengan dua model, dengan dua keadaan. Ya. Ada yang berjalan dengan wajahnya, ya, tertelungkup seperti tadi, dan ada yang berjalan dengan kakinya tegak, ya, di atas jalan yang lurus. Nah, golongan yang pertama ini ada dua penafsiran, ya.
diterangkan oleh ahli tafsir, ada penafsiran yang lebih umum, ada penafsiran yang lebih khusus. Ya. Kalau penafsiran yang lebih umum, yang berjalan di atas wajahnya tadi itu, dia tertelungkup, itulah orang-orang kafir. Itulah orang-orang yang kafir. Ya. Adapun orang-orang yang berjalan tegak, ya, di jalan yang lurus, itulah orang-orang yang beriman. Itulah orang-orang yang beriman. Jadi permisalan antara orang yang kafir dan orang yang beriman. Itu penafsiran umum dari para ulama. Kemudian ada penafsiran yang lebih khusus. Orang yang berjalan tadi di atas wajahnya itu adalah pengikut kebatilan. Orang-orang yang mengikuti kesesatan, penyimpangan. Ya, ini diibaratkan seperti orang yang berjalan di atas wajahnya. Ya. Adapun orang yang berjalan tegak tadi di atas jalan yang lurus, itulah orang yang mengikuti kebenaran. Orang yang mengikuti apa? Kebenaran. Orang-orang yang berilmu, yang pelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini dua penafsiran yang populer di kalangan ulama tentang ayat yang telah kita bacakan. Afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala sirati mustaqim. Jadi orang-orang yang kafir itu, kita lihat dari penafsiran yang pertama tadi, ya, mereka ini kan diibaratkan seperti orang yang buta, yang tuli, yang bisu. Itu kan diterangkan di ayat-ayat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia jalan tadi di atas wajahnya di muka bumi ini, itu bukan dalam keadaan melihat, ya, dalam keadaan buta, kemudian dia tuli dan dia bisu. Ya. Di dunia seperti itu, dan di hari kiamat juga seperti itu. Nah, kita lihat misalnya surah Al-Baqarah, ya. Surah Al-Baqarah Allah memberi permisalan. Orang-orang kafir itu dikatakan summun, bukmun, umyun, apa? Fahum la yarji'un. 3 sifat. Yang pertama mereka dikatakan summun. Ya, summun ini artinya dia tuli. Ya. Bukmun artinya dia bisu. Umyun buta. Itu orang yang kafir. Ya. Tuli, bisu, dan buta. Nah, dan juga diterangkan di ayat yang lainnya, pada hari kiamat nanti mereka akan dibangkitkan juga seperti itu. Ya. Di surah Al-Isra, ya, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa. Ya. Kami akan kumpulkan mereka di hari kiamat di atas wajah-wajah mereka. Jadi di hari kiamat juga mereka diseret dalam neraka Jahannam dalam keadaan seperti itu juga. Diseret dengan wajahnya di bawah. Dalam keadaan tadi itu, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim, ya, umyan wa bukman wa summa. Dalam keadaan buta, umyan wa bukman, bisu, dan tuli, wasumma. Ya. Nah, ini dari beberapa ayat-ayat, ya, penjelasan tentang keadaan orang-orang yang kafir. Ya. Dan penafsiran ulama yang lain tadi, golongan yang berjalan di atas wajahnya ini juga bisa masuk dari orang-orang yang mengikuti kebatilan. Ya. Apakah itu pelaku kesyirikan, ya, atau pelaku bid'ah, nah, pelaku dosa dan maksiat. Ini diibaratkan bagaikan orang-orang yang seperti tadi itu, ya, dia buta, tuli, dan bisu, ya, di mana mata, telinga, dan lisan ini itu merupakan jalur dari ilmu agama. Kapan 3 ini tertutup, maka tidak akan bisa masuk ilmu dalam hati seorang hamba. Ya.
Kalau dia misalnya tuli, dia tidak bisa mendengarkan mungkin ceramah agama misalnya, sudah hilang nikmat dari Allah. Ya. Atau kalau dia buta misalnya, walaupun ada di antara ulama yang buta, tapi Allah berikan dari mata hati yang sangat tajam. Ya. Nah, kalau dia bisu juga seperti itu, sudah hilang dari jalur ilmu. Dan orang-orang kafir, ya itu tertutup semuanya. Nah, tertutup semua dari 3 jalur ini. Ya, mereka buta, mereka tuli, dan mereka bisu. Nah, dipahami ya? Baik. Afaman yamshi muqibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Ya, apakah orang yang berjalan di atas wajahnya itu lebih berpetunjuk? Lebih berpetunjuk. Di sini dikatakan lebih berpetunjuk, dia lebih mendapat hidayah. Ya. Hidayah itu dalam agama kita ada beberapa jenis. Ya. Ada yang membagi menjadi 2, ada yang membagi menjadi 4 jenis. Ya. Kita lihat dari pembagian yang 4 saja, agar dia bisa menyeluruh dari hidayah itu. Atau sebelum kita masuk di pembagian hidayah, kita tahu dulu apa itu makna hidayah. Ya. Hidayah itu kan artinya petunjuk. Nah, dengan kelembutan, ya, kepada jalan yang lurus. Pada jalan yang lurus. Itu yang dikatakan hidayah. Dikatakan hidayah. Dan hidayah itu dari Allah, itu ada 4 jenis. Dibagi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan selainnya. Yang pertama ada namanya hidayah umum. Ya, hidayah umum ini seluruh makhluk diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah dia muslim atau kafir, hewan, tumbuhan, seluruhnya diberi hidayah. Ya. Ketika dia sudah dicipta oleh Allah, maka dia diberi hidayah. Ini hidayah jenis yang pertama, hidayah umum namanya. Baik. Diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim di surah Al-A'la yang sering kita hafal ya. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ya, sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, yang telah mencipta dan menyempurnakan ciptaannya. Walladzi qaddara fahada, dan yang memberi takdir dan memberi hidayah. Tapi ini hidayah umum. Jadi seluruh makhluk sudah dicipta oleh Allah, diberi hidayah dia, diberi petunjuk agar dia bisa hidup di muka bumi ini. Ya. Dipahami ya? Tapi ini masih umum sifatnya. Ada takdirnya, ada hidayah secara umum. Ya. Ada hidayah yang kedua, yang namanya hidayah taufik dan ilham. Ya. Hidayah taufik dan ilham ini dia dari Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau bukan Allah yang beri hidayah kepada hamba itu, maka dia tidak bisa jalan di atas jalan yang lurus di muka bumi ini. Ya. Itulah yang diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Ya. Kata Allah, sungguh engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kamu cintai, tapi Allah yang memberi hidayah ya bagi siapa yang Dia kehendaki. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Nabi Muhammad SAW itu bersemangat memberi hidayah kepada pamannya Abu Thalib. Ya. Tapi Abu Thalib, apakah dia masuk Islam? Tidak kan? Dia mati dalam keadaan kafir. Padahal Nabi itu sangat bersemangat sekali agar pamannya masuk Islam. Ya. Tapi Allah tidak memberi hidayah kepadanya ke jalan Islam. Ya, ke dalam jalan Islam. Nah, hidayah Allah ini masuk Islam tadi itu, itulah yang namanya hidayah taufik. Ya, seorang hamba diberi petunjuk agar dia kenal Islam. Ya.
dikenal agama Islam. Nah, dia bisa istiqomah di atasnya seperti itu. Nah, ini hidayah jenis yang kedua. Hidayah taufik atau hidayah ilham. Ya, dia diberi petunjuk dan ilham oleh Allah agar dia bisa kenal hidayah Islam ini, dia bisa kenal ilmu agama. Ya, ini yang harusnya kita syukuri. Karena hidayah jenis yang kedua ini tidak diberikan oleh Allah kepada semua manusia. Ya, dipahami ya? Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah mendapatkan hidayah tersebut. Itulah orang-orang yang berilmu. Ketika mereka telah dikenalkan ilmu agama, itu merupakan bentuk dari hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih dikhususkan lagi setelah dia masuk Islam. Ya. Ada hidayah jenis yang ketiga, namanya hidayah dalalah wal irsyad. Hidayah dalalah atau hidayah irsyad. Dalalah itu artinya memberi petunjuk. Irsyad mirip juga maknanya, memberi pengarahan, petunjuk. Ya. Kalau hidayah yang ketiga ini itu bisa diusahakan oleh makhluk. Ya. Jadi makhluk, manusia bisa mengajarkan ilmu agama misalnya kan, ya, kepada yang lainnya. Itu bentuk hidayah juga. Tapi yang memberi taufik tadi itu bukan manusia. Ya. Yang memberi hidayah taufik hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu dikatakan dalam Al-Qur'an Al-Karim oleh Allah tentang Nabi Muhammad SAW, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau Muhammad benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang lurus. Ya mungkin ini orang kalau dia baca dua ayat ini mungkin dia akan bingung. Tadi di ayat yang pertama dikatakan Nabi tidak bisa beri hidayah, gitu kan? Kepada siapa yang dia cintai. Tapi di ayat yang kedua yang kita bacakan, Nabi itu bisa memberi apa? Hidayah. Ini pahami dua jenis tadi itu. Kalau yang pertama tadi itu hidayah taufik. Memang Nabi tidak bisa. Ya. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan Allah yang beri dia petunjuk masuk Islam, kenal sunnah, ya, maka tidak ada makhluk yang bisa apa? Yang beri dia taufik. Kalau hidayah jenis yang kedua tadi ini atau yang ketiga ya di pembagian kita, dia dalalah wal irsyad, dia memberi petunjuk, pengarahan, itu bisa makhluk manusia mengarahkan seperti itu. Paham ya? Nabi juga seperti itu mengajarkan ilmu. Ya, para ulama juga seperti itu. Tapi yang memberi hidayah, taufik, ya, itu kan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi kan di fase Mekah ketika itu beliau menyampaikan ilmu agama. Tapi ada yang beriman, ada yang apa? Yang kafir, kan begitu. Nah, yang beriman itulah yang diberi taufik. Yang kafir berarti tidak diberi apa? Hidayah, taufik. Dipahami ya? Ini tiga jenis sudah hidayah. Ada hidayah umum, hidayah taufik, ilham, dan hidayah bentuknya petunjuk atau pengarahan. Baik. Ini hidayah jenis ini, tiga ini semua ada di dunia. Semua ada di dunia ini. Ya. Nah, hidayah jenis yang keempat itulah hidayah yang ada di akhirat. Itulah hidayah yang ada di mana? Di akhirat. Ya. Karena seorang hamba di hari kiamat nanti dia masih butuh hidayah juga oleh Allah. Diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang beriman diberi hidayah agar dia masuk surga. Ya. Orang-orang kafir juga seperti itu. Mereka diberi hidayah agar masuk dalam neraka waliyadzubillah. Ya. Ukhshurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillahi fahduhum ila siratil jahim. Kata Allah, kumpulkanlah orang-orang yang zalim, ya, dan istri-istri mereka yang zalim juga, yang kafir, dan apa yang mereka sembah selain Allah, dan berikan mereka hidayah kepada jalan al-jahim. Ya, dikatakan seperti itu, diberi hidayah kepada neraka jahim. Ya. Orang-orang yang beriman juga seperti itu. Dikatakan oleh Allah, yahdihim rabbuhum. Ya, Allah memberi hidayah kepada mereka kepada surga-surga. Ya. Dipahami ya? Ini 4 jenis hidayah. Nah, dalam agama kita. Ya.
Ada hidayah yang umum, ada hidayah taufik atau ilham, ada hidayah dalalah, irsyad, ada hidayah di akhirat. Nah, kita kembali tadi di ayat yang telah kita bacakan. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi. Apakah orang yang berjalan dalam keadaan telungkup di atas wajahnya? Ya, ahda apa? Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi syawiyan ala siratim mustaqim. Lebih diberi hidayah. Ya. Di atas jalan yang lurus. Nah, ini masuk hidayah apa? Apakah hidayah umum? Ya, tidak ya. Ini masuk bisa mungkin hidayah jenis yang kedua atau hidayah jenis yang ketiga tadi. Ya, dipahami ya? Nah, ini berkaitan dengan dia di dunia ini. Diibaratkan seperti itu. Ahda amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Nah, orang yang berjalan di atas jalan yang lurus, itulah tadi yang sudah diterangkan, ada dua penafsirannya. Ya, yang pertama dari penafsiran yang umum, itu orang-orang yang beriman, dan yang kedua itu orang-orang yang mengikuti kebenaran. Itulah orang-orang yang berilmu. Nah, di sini kata para ulama ada sisi keutamaan ilmu syar'i. Ya. Di mana orang-orang yang berilmu itu merekalah orang-orang yang paling terbaik yang berjalan di muka bumi ini. Ya. Itulah orang-orang yang berilmu. Mereka berjalan di muka bumi. Mereka lah orang-orang yang paling terbaik berjalan di muka bumi. Ketika mereka punya ilmu, itulah orang yang paling terbaik yang berjalan di muka bumi. Ya. Pada hari kiamat juga seperti itu. Mereka akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ke surga, menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikatakan dari ahda amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Apakah orang yang berjalan telungkup di atas wajahnya lebih diberi hidayah daripada orang yang berjalan ya yang tegak lurus di atas jalan yang lurus? Nah, sekarang apa itu arti siratal mustaqim? Ya, siratal mustaqim itu ditafsirkan oleh para ulama dengan beberapa penafsiran. Nanti lihat ya di tafsir surah Al-Fatihah. Ketika seorang hamba dia baca apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Nah, siratal mustaqim ini kadang dia bermakna Al-Qur'anul Karim. Itu jalan yang lurus. Kadang siratal mustaqim dia bermakna sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalannya Rasulullah dan para sahabat. Itu juga jalan yang lurus. Dan juga ada yang mengatakan siratal mustaqim adalah Islam, adalah jalan Islam. Yang jelas dia dikatakan mustaqim artinya dia lurus, tidak bengkok. Lurus tidak apa? Tidak bengkok. Itu yang dikatakan apa? Sirat al-mustaqim. Ya. Jalan yang lurus, yang tidak ada bengkok padanya. Itulah permisalan dari orang-orang yang berilmu yang berjalan di atas jalan yang lurus. Ya, dipahami ya? Jadi tadi sudah kita terangkannya dari sisi keutamaan ilmu di sini. Ya, bahwasanya ilmu itu mengantar seorang hamba menjadi orang yang paling terbaik yang berjalan di atas muka bumi ini. Nah, dan ini mirip dengan ayat-ayat yang telah kita bacakan ya di surah Al-Bayyinah kan? Ya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sungguh orang-orang beriman beramal saleh itu mereka itulah yang dikatakan apa? Khairul bariyah. Sebaik-baik makhluk. Itulah orang-orang beriman dan mereka punya amalan yang saleh. Amalan yang saleh tidak akan benar kecuali dengan apa? Dengan ilmu yang dibangun di atasnya kan, amalan saleh tersebut. Baik. Mungkin dari faedah ringkas ya dari ayat yang telah kita bacakan. Sebelum kita tutup dari majelisnya, kita terangkan sedikit dari sebab-sebab seorang itu bisa berjalan lurus di jalan yang lurus di muka bumi ini. Kadang sebagian ulama membahasakan dengan bahasa sebab-sebab istiqomah. Apa sebab-sebab istiqomah agar dia bisa jalan di jalan yang lurus ini?
dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dari sebab istiqomah yang pertama dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan sudah kita baca ayatnya di surah Al-Fatihah. Setiap hari kita membaca apa? Ya, minimalnya 17 kali sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim. Itu di antara sebab seorang istiqomah di atas jalan yang lurus. Kemudian di antara sebab yang lain lagi dari sebab seorang istiqomah di atas jalan yang lurus, tadi sudah diterangkan, itu dia mempelajari ilmu agama. Dia mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Di situ akan diterangkan nanti mana jalan yang lurus, mana jalan yang menyimpang dari ilmu yang dia telah pelajari. Nah, ini dari sebab yang pokok juga. Selain dia berdoa, dia belajar ilmu, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sebab yang ketiga juga, dari sebab seorang istiqomah jalan yang lurus, yaitu dia berteman dengan teman-teman yang soleh, ya, dan solehah. Kalau dia perempuan, ya, dia cari teman-teman duduk yang baik. Nah, jangan dia bergaul dengan orang-orang yang jelek, yang punya sifat yang tidak bagus, ya, atau orang-orang yang suka bermaksiat. Dicari teman-teman yang soleh dan solihah dalam kehidupannya. Itu membantu dia untuk istiqomah di jalan yang lurus. Ya. Kemudian juga di antara sebab yang lain lagi, dari sebab istiqomah di jalan yang lurus, seorang dia bermujahadah, ya, dia bersungguh-sungguh, dia kerahkan segala upayanya. Itu yang dikatakan makna mujahadah. Ya. Kata Allah di akhir surah Al-Ankabut, ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Ya. Jadi ada kesungguhan. Dia tidak bermalas-malasan. Ya, setelah dia berdoa, kemudian dia mempelajari ilmu agama, dia berteman dengan teman yang baik, ada kesungguhan dalam perkara itu. Ya. Nah, ini di antara sebab-sebab, ya. Kemudian juga diterangkan juga oleh para ulama yang lainnya dari sebab yang lain lagi agar dia bisa istiqomah di jalan Allah, dia senantiasa ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia beramal hanya mengharap wajah Allah. Ya. Dihilangkan dari maksud-maksud dunia dalam perkara itu, agar dia bisa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Kemudian juga di antara sebab istiqamah yang lain lagi, ya, ketika dia jatuh dalam dosa dan maksiat, dia senantiasa beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kan tidak ada yang maksum, ya. Tidak ada manusia yang dikatakan bersih dari dosa dan maksiat. Pasti punya dosa. Tapi orang yang bertakwa itu dikatakan dalam Al-Quran, ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka segera bertobat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membantu dia bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Ini banyak, ya, sebenarnya kalau kita ingin terangkan dari sifat-sifat dari sebab istiqomah. Ya, dia jaga anggota tubuhnya dari hal-hal yang diharamkan. Ya, mata, telinga, lisan, tangan, kakinya dia arahkan kepada hal-hal yang yang mengantar pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sebab istiqomahan. Karena kapan dia arahkan anggota tubuhnya kepada hal-hal yang diharamkan, itu kadang akan dicabut oleh Allah dari nikmat tersebut. Ya. Baik, mungkin dari sebab yang bisa diterangkan dari sebab-sebab istiqomahan dalam agama kita, ya. Baik. Ya, mungkin segera itu dari akhir majelis kita. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kita tanya jawab sedikit sebelum kita tutup majelisnya. Baik. Coba diulangi tadi dari sebab istiqomah tadi. Yang pertama apa? Berdoa kepada Allah. Yang kedua apa tadi?
Mempelajari ilmu syar'i, ilmu agama. Yang ketiga, apa? Ya, berteman dengan teman-teman yang soleh atau soleha, teman-teman yang baik. Yang keempat, dia bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Yang kelima, ya, dia senantiasa ikhlas dalam beribadah pada Allah. Yang keenam, istighfar, ya, bertobat ya ketika jatuh dalam dosa. Yang ketujuh, dia jauhi lawan dari 6 tadi itu. Ya. Kan ada lawannya semua kan? Ya. Berteman, apa tadi yang pertama, dia berdoa. Berarti dia hindari ketakaburan, jarang berdoa. Dia hindari teman-teman yang jelek misalnya kan? Jadi dibalik aja. Dia hindari semua lawan-lawan dari apa yang sudah diterangkan tadi itu. Itu diantara sebab-sebab dari keistiqomahan jalan Allah Subhanahu wa taala tadi. Sudah waktu begini? Tinggal tanya jawab. Sekiranya itu dari akhir majelis kita. Ya, mungkin banyak kekurangan. Kita akhiri majelisnya. Insyaallah kita sambung lagi di malam Kamis ya di Masjid Ismiyah lagi. Nah, kita akhiri majelis dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.